Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, siang ini saya akan memberikan penjelasan dan pernyataan berkaitan dengan kasus penyadapan dari pihak Australia kepada Indonesia, khususnya penyadapan telepon Presiden Indonesia dengan sejumlah pejabat yang dilaksanakan pada tahun 2009 yang lalu. Sebagaimana saudara ketahui, tadi saya sudah menerima penjelasan dari baik Menteri Luar Negeri maupun Duta Besar Indonesia untuk Australia untuk melengkapi apa yang telah kita ketahui, termasuk perkembangan dan dinamika situasi di Australia sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best wishes for all of us. Ladies and gentlemen, this afternoon I will give an explanation and statement relating to the case of wiretapping from Australia to Indonesia, especially the Indonesian president telephone taping with a number of officials carried out in 2009. As you know, I have received explanation from both the Minister for Foreign Affairs and the Indonesian ambassador to Australia to complement what we already know, including the development and dynamics of the situation in Australia itself. Saya tahu rakyat Indonesia kesal dan marah terhadap apa yang dilakukan oleh pihak-pihak Australia kepada Indonesia, kepada negara kita. Namun demikian, dalam hubungan antar bangsa, di dalam menghadapi situasi tertentu, tentu tidak boleh kita terlalu emosional dan mesti tetap rasional. Karena apa yang kita tempuh dan lakukan menyusul terjadinya kegiatan penyadapan ini akan menentukan masa depan hubungan Indonesia-Australia dan menentukan persahabatan di antara bangsa Indonesia dan bangsa Australia yang sesungguhnya terjalin dengan baik. I know Indonesians are upset and angry at what Australia has done to Indonesia, but in international relations, in dealing with certain situations, we cannot be emotional and must remain rational, because our reaction will determine the future of the relationship and friendship between Indonesia and Australia, which actually has been going well. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebelum saya menyampaikan secara khusus apa posisi Indonesia dan langkah-langkah apa yang akan diambil oleh negara kita, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu kepada rakyat Indonesia situasi hubungan dan kerjasama antara Indonesia dengan Australia yang berlangsung hingga saat ini. Saudara-saudara, sebenarnya hubungan dan kerjasama antara Indonesia dan Australia berjalan dengan baik. Di mata Indonesia, di mata kita, rakyat Australia ingin benar menjalin persahabatan dan hubungan baik dengan rakyat Indonesia. Therefore, ladies and gentlemen, before I present specifically what the position of Indonesia and what measures our country will take, I would like to present to the people of Indonesia the relationship and the cooperation between Indonesia and Australia that continue to date.
The relationship between Indonesia and Australia was working well. In the eyes of Indonesian people want to truly make friends and relationship with the people of Indonesia. Selama ini sebenarnya juga hubungan dan kerjasama di antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Australia juga berlangsung dengan baik. Ketika Indonesia mengalami musibah bencana alam, pihak Australia dengan cepat dan juga dengan nyata ikut memberikan bantuan untuk mengatasi bencana yang ada di Indonesia. Kita juga merasakan kedekatan dan kerjasama yang baik antara Indonesia dan Australia di berbagai forum kawasan maupun forum dunia, termasuk kerjasama pembangunan yang selama ini terjalin dengan baik. Actually, so far, the relationship between two governments has been going well. When disaster occurred in Indonesia, Australia responded swiftly with assistance. We also feel the closeness and good cooperation between Indonesia and Australia in various regional forums and world forums, including development cooperation that has been well established. Saya harus menyebut juga kerjasama antara Indonesia dengan Australia di wilayah Pasifik, utamanya Pasifik Barat Daya, sesuatu yang tentu menjadi kepedulian dan kepentingan Indonesia, juga berlangsung dengan baik. Saya harus mengatakan bahwa itulah situasi umum sebenarnya menyangkut hubungan kedua bangsa dan negara. Terlebih ketika pada tahun 2005, kita menyepakati untuk meningkatkan kerjasama kita menjadi tingkatan strategis atau kemitraan strategis, maka kerjasama makin meningkat di berbagai bidang sejak tahun 2005 itu. Dan kerjasama yang meningkat itu memberikan manfaat yang nyata, baik bagi Indonesia dan Australia. Saya harus menyebut pula hubungan antar rakyat Indonesia dan Australia, people-to-people relations, people-to-people contact, itu juga dalam keadaan baik. I must say that the cooperation between Indonesia and Australia in the Pacific region, especially the Southwest Pacific, something that is certainly in the concern and interest of Indonesia, also goes well. Those are the general situations regarding the relationship of two nations and countries. Especially in 2005, we agreed to increase our cooperation to a strategic level. And so cooperation has been growing in many areas since 2005. And the increased cooperation has given the real benefits for both Indonesia and Australia. The relations between the Indonesian people and the Australian people are also good. Belasan ribu mahasiswa Indonesia studi di Australia. Hampir 1 juta wisatawan Australia tiap tahunnya berkunjung ke Indonesia. Juga kuat dan makin meningkatnya kerjasama di antara perguruan tinggi, di antara universitas, dan bahkan kerjasama di bidang riset dan teknologi. Apa yang saya sampaikan ini sesungguhnya menggambarkan bahwa tingkat dan keadaan hubungan bilateral kita sesungguhnya berlangsung dengan baik dan terus berkembang. Oleh karena itu, saudara-saudara, bagi saya pribadi, bagi Indonesia, penyadapan yang dilakukan Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia, termasuk saya, ini sulit dimengerti. Saya sulit untuk memahaminya, mengapa itu harus dilakukan. Tens of thousands of Indonesian students study in Australia. Almost 1 million Australia tourists visit Indonesia each year. And also the increased cooperation of colleges, universities, and even research and technology. What I'm describing actually illustrates that the level and state of our bilateral relation
are going well and continues to grow. And therefore, ladies and gentlemen, for me personally, for Indonesia, the wiretapping conducted by Australia against a number of Indonesian officials, including me, is difficult to understand. I find it hard to understand why the tapping was done. Sekarang ini bukan era perang dingin. Di era perang dingin dulu, sepertinya menjadi biasa, saling menyadap, saling mengintai, saling melakukan spying di antara blok-blok yang berhadap-hadapan. Sekarang dunia tidak lagi seperti itu. Meskipun bukan perang dingin, mungkin kalau ada dua negara yang sedang berada dalam permusuhan, hostile satu sama lain, bisa saja kegiatan intelijen saling menyadap itu dilakukan. Antara Indonesia dengan Australia juga tidak berada dalam posisi berhadap-hadapan apalagi permusuhan. Sehingga kalau ada yang mengatakan intelligence itu bisa melakukan apa saja, saya justru mempertanyakan. Intelligence itu arahnya kemana? Mengapa harus menyadap partner, kawan, dan bukan lawan? Now it is not a Cold War era. In the Cold War era, spying each other and tapping each other between the blocks might be common. But now the world is no longer like that. Even though it might not be a Cold War, if there are two countries which are in hostility, intelligence activities can be intercepted. Indonesia and Australia are not in the position of being against each other or fighting. So if someone says that intelligence can do anything, I just question, what is the direction of the intelligence? Why was the partners, friends, and not the enemy tapped? Oleh karena itu, saya menganggap bahwa masalah ini masalah yang serius, bukan hanya dilihat dari aspek hukum. Saya kira hukum di Indonesia, hukum di Australia, hukum internasional juga tidak diperbolehkan menyadap pejabat-pejabat negara lain. Ini juga menabrak hak-hak asasi manusia. Tetapi yang lebih penting, saudara-saudara, kalau kita berpikir jernih, ini tentu berkaitan dengan moral dan etika. Sebagai sahabat, sebagai tetangga, sebagai partner yang sebenarnya kita sedang menjalin hubungan yang baik di antara kedua bangsa. Meskipun kalau urusan rahasia negara, seorang presiden seperti saya tidak mungkin begitu saja melalui telepon disampaikan ke sana kemari. Ada disiplin bagi pejabat negara. Saya bisa memanggil langsung seorang menteri, bisa memberikan perintah langsung tanpa harus menggunakan alat komunikasi. Penggunaan alat komunikasi pun kita batasi dan tentu tidak masuk pada sesuatu yang disebut dengan rahasia negara. I therefore consider this is a serious problem, not only in terms of Indonesian law, Australian law, and even international law. It is not allowed to wiretap officials of other countries. It is also violates human rights, but most important, if we are thinking clearly, then there is a moral and ethical issue. As friends, as neighbors, as real partners, we are maintaining good relation between the two nations. Even though it is related to the state secret affairs, for a president like me, I can talk about them over the phone anyway. There is a discipline of state official. I can directly call a minister, can give direct orders without having to use communication tools. We also limit the use of communication tools and of course not related to something called state secrets. Namun, sekali lagi, saya tidak paham mengapa itu harus terjadi dan mengapa itu dilakukan oleh Australia kepada Indonesia. Saudara-saudara,
Saya, pemerintah Indonesia mengharapkan sekali lagi penjelasan dan sikap resmi dari Australia atas penyadapan itu, sebagaimana yang telah kita mintakan, utamanya melalui Menteri Luar Negeri. Sejak beberapa minggu yang lalu, saya mendapatkan informasi bahwa Amerika Serikat dan Australia mungkin atau diduga melakukan penyadapan terhadap Indonesia, dan terlebih ketika sudah ada dugaan kuat bahwa penyadapan itu memang terjadi. But once again, I do not understand why it had to happen, and why Australia did it to Indonesia. Ladies and gentlemen, the Indonesian government, once again, I am expecting an official and stance of Australia over wiretapping, as we have requested mainly through the foreign minister. Since a few days ago, I got information that America and Australia might are suspected of wiretapping against Indonesia. And moreover, there was a strong suspicion that wiretapping did indeed occur. Kami sudah meminta, dan melalui mimbar ini, saya sekali lagi betul-betul mengharapkan penjelasan dan sikap resmi pemerintah Australia kepada Indonesia, bukan kepada komunitas dalam negeri Australia. Sekaligus sikap dan langkah apa yang akan ditempuh oleh Australia berkaitan dengan kasus penyadapan ini. Kalau Australia juga ingin menjaga hubungan baik dengan Indonesia ini ke depan, saya masih tetap menunggu penjelasan dan sikap resmi dari Australia. Dan berkaitan dengan itu, insya Allah malam ini juga saya akan mengirim surat kepada Perdana Menteri Tony Abbott, surat resmi saya yang sudah kita persiapkan untuk sekali lagi memintakan penjelasan dan sikap resmi Australia terhadap kejadian penyadapan itu. We have requested, and through this pulpit, I once again truly expect an explanation in the official statement of Australian government to Indonesia. Official statement and step taken by Australia relating to the wiretapping case. If Australia wants to have a good relation with Indonesia in the future, I am still waiting for explanation and official statement from Australia. And related to that, God willing, tonight I will send a letter to the Prime Minister Tony Abbott, so I have prepared our official letter to ask for an explanation and Australia official statement towards an incident of wiretapping. Saudara-saudara, tentu kita harus terus melangkah ke depan, melihat ke depan, dan oleh karena itu maka ada 3 hal yang Indonesia akan lakukan ke depan ini. Pertama, menggarisbawahi yang telah saya sampaikan tadi, di hari-hari mendatang ini, Indonesia tetap menunggu penjelasan dan pertanggungjawaban Australia atas kasus penyadapan itu. Yang kedua, berangkat dari kasus penyadapan itu, terhadap Presiden Indonesia dan sejumlah pejabat Indonesia, sebagaimana yang saya katakan melalui Twitter yang saya lepas 2 hari yang lalu, maka sejumlah agenda kerjasama, saya ulangi lagi, sejumlah agenda kerjasama akan kita lakukan review. Yang jelas, untuk sementara, atau saya meminta dihentikan dulu kerjasama yang disebut pertukaran informasi dan pertukaran intelligence exchange dan information sharing di antara kedua negara. Ladies and gentlemen, of course we must step forward and look forward. So therefore, there are 3 things that Indonesia is going to do. First, underlining what I have said earlier,
In the coming days, Indonesia is still waiting for Australia's explanation and responsibility for the wiretapping case. The second, as I said via Twitter that I posted 2 days ago, a number of cooperation agendas. I repeat again, a number of cooperation agendas will be reviewed. In any case, I ask the cooperation of information sharing and intelligence exchange between the two countries to be held off for a while.